Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Di sini kita akan mencoba membahas mengenai bismillah, asal muasal bismillah. Bismillah itu sebelum manusia itu diciptakan, sebenarnya sudah ditulis di keningnya Nabi Adam itu 500 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Kita tahu sendiri bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang dibekali suatu tanggung jawab besar, yaitu Nabi Adam diperintahkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan bekal dari Nabi Adam adalah bismillah ini dan juga nama Nabi Muhammad. Dan selain Nabi Adam, ada juga nabi yang lain yang diberikan mukjizat dari bismillahirrahmanirrahim ini, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberikan kunci dari bismillahirrahmanirrahim ketika dia dibakar oleh massa. Ketika itu malaikat Jibril turun dan di sela-sela sayapnya tertulis bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu cara mengajari Nabi Ibrahim untuk membaca kewelasan Gusti Allah, membaca keagungan dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu dibaca, api yang membakar dirinya ketika dia dibakar oleh massa itu menjadi api yang sangat dingin, bukan lagi panas. Dan akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari bakaran api tersebut. Dan juga ada lagi pada Nabi Musa. Di tongkatnya Nabi Musa itu tertulis kalimat bismillah dengan bahasa, bukan bahasa Arab, bahasanya kaum Nabi Musa tersebut. Dan di situ Nabi Musa berhasil membelah lautan dengan tongkatnya. Ini adalah salah satu keagungan dari kalimat bismillah. Ketika ditancapkan ke tanah, dipukulkan, maka laut itu terbelah, seolah-olah tunduk kepada keesaan Allah dan Maha Pengasih serta penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga ada Nabi Sulaiman, yang bismillah ini tertulis pada cincinnya, sehingga Nabi Sulaiman itu menjadi manusia yang sungguh mulia, kaya raya, memiliki kerajaan, memiliki kedudukan, bahkan dia bisa menaklukkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik makhluk hewan ataupun makhluk dari golongan jin dan makhluk gaib lainnya. Dan Nabi Sulaiman pun sempat berkata bahwa lebih mulia dari seluruh kerajaan yang dimilikinya. Kalimat yang sungguh luar biasa, tidak ada apa-apanya. Dan setelah itu Nabi Isa juga di dalam lidahnya itu terkandung tulisan bismillah, sehingga ketika dia bayi memberi pembelaan pada ibunya, yaitu Maryam, Nabi Isa bisa berkata secara detail, secara langsung seperti orang dewasa. Begitu pula ketika Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Dan ketika pada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bismillah ini menjadi suatu ijazah, suatu mukjizat, suatu kunci yang luar biasa. Ketika nabi-nabi terdahulu itu memperoleh bismillah untuk dirinya sendiri, justru Nabi Muhammad ini memperoleh kalimat bismillah untuk para kaumnya, untuk disebarkan kepada para kaumnya. Jika sudah seperti ini, maka apa yang akan kita lakukan ketika Allah sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita manusia biasa menikmati keagungan bismillah ini, bukan seperti kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad? Apa yang kita lakukan? Apakah kita membiarkan begitu saja, atau kita justru menjadikan bismillah sebagai kalimat yang mulia, sebagai wirid dan lain sebagainya?
Bahkan janji Allah bagi orang yang mau mewiridkan Bismillahirrahmanirrahim ini, itu pahalanya lebih besar 1000 kali lipat daripada sedekahnya kerajaannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pernah berdoa meminta bahwa dia memiliki kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun setelah beliau. Jadi kerajaannya ibaratnya itu sangat besar, begitu besar, bahkan ketika dia meninggal kerajaannya itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini 1000 kali lipat lebih besar dari kerajaannya Nabi Sulaiman. Coba bayangkan. Sehingga ketika Nabi Sulaiman itu merasa dia mendapatkan suatu mukjizat yang mulia, Allah masih berbicara bahwa itu hanya 1/7 dari kemuliaan suatu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Coba bayangkan, sebegitu besarnya kalimat bismillah ini sehingga menjadi suatu kalimat yang mulia. Dan kenapa bisa sampai 1/7? Karena kemuliaan mukjizat yang sangat besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Fatihah, di mana ini terdiri dari 7 surat yang diawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan mengenai Al-Fatihah mungkin akan kita bahas sedikit demi sedikit di video selanjutnya. Akan tetapi fokus kita kali ini adalah kepada Bismillah. Dan Bismillah sendiri adalah suatu kalimat yang luar biasa, kalimat yang mulia, kalimat yang bisa memberikan mukjizat bagi pembacanya. Sehingga jangan heran kenapa sampai ada sholat 5 waktu yang di dalamnya itu menjadi suatu kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Ini adalah memiliki kandungan atau rahasia yang cukup besar. Bismillah aja sudah memiliki kandungan yang begitu besar, apalagi seterusnya, alhamdulillah, sampai ke bawah itu. Dan kalimat alhamdulillah atau surat alhamdulillah ini sebenarnya itu adalah surat yang kompleks, di mana endingnya itu meminta petunjuk dan menyerahkan segala apa yang kita miliki di dunia ini itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga memberikan sedikit pencerahan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.